Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Ia berikan sehingga hari ini saya bisa membuat sebuah vlog video yang sebenarnya merupakan bahagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan fokus tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Muhammad Sarif Lubis. Dan untuk judul tema yang saya ambil pada kesempatan video kali ini adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ya, kita masuk pada poin pertama, yakni pengertian bahasa. Pengertian bahasa, karena ini akan menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan video kali ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor saya, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Ya, kemudian sedangkan menurut Wibowo, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Jadi dari kalimat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa bahasa merupakan satu pokok utama yang harus ada ketika kita mencoba membangun kehidupan bersama dengan masyarakat lain ataupun orang lain. Artinya kita tak akan bisa berinteraksi antar satu dengan yang lainnya tanpa dengan bahasa. Kemudian, pentingkah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, tentu sangat penting. Dan yang perlu menjadi catatan bahwa ternyata bahasa Indonesia ini dia baik, ada yang baik namun belum tentu benar, dan sebaliknya ada juga bahasa Indonesianya sudah benar namun belum tentu baik. Bagaimana maksudnya? Yang dikatakan dengan bahasa Indonesia yang baik, kalimatnya baik ketika disampaikan pada momen ataupun kondisi yang tepat. Dan sedangkan bahasa Indonesia yang benar tentunya adalah yang sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor saya, sebuah kutipan dari Arum Putri, yang mana beliau berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Jadi bahasa itu adalah rangkaian kalimat yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang kita maksud kepada orang lain gitu. Jadi kalau penggunaan bahasa Indonesianya tidak baik misalnya, tentu akan menyulitkan informasi itu sampai, karena orang akan sulit menerima, langsung berprasangka buruk atau anggapan lain gitu. Jadi harus sempurna ya, dia baik dan benar gitu. Kemudian fenomena penggunaan bahasa gaul yang mungkin sudah kita rasakan di lingkungan kita sehari-hari, di mana bahasa gaul ini sudah banyak masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dia di dalam kehidupan formal ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang tidak formal gitu, apalagi ya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu, ya. Kemudian selanjutnya, bahasa gaul semakin marak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada beberapa dampak negatif penggunaan dari bahasa gaul ini, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor saya. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan.
ya. Jadi dengan munculnya bahasa-bahasa gaul ini, lama-lama kalau ini terus-menerus dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dengan sendirinya bisa mengancam eksistensi bahasa Indonesia yang sesungguhnya gitu. Kemudian poin yang kedua, dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul ini adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang hari ini terbiasa melakukan bahasa gaul dengan mereduksi bahasa Indonesia yang sesungguhnya, yang benar, justru menganggap bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa yang kuno, bahasa yang ketinggalan gitu. Padahal yang benar adalah itu gitu. Ketika ada orang yang mencoba datang misalnya dengan berbicara memakai bahasa Indonesia yang benar, justru dianggap tidak kekinian, dianggap tidak ngetren, dan cenderung dianggap salah gitu. Kemudian dampak negatif selanjutnya terkait dengan penggunaan bahasa gaul ini, saat ini pengetahuan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat minim. Ini bisa terjadi akibat dari sehari-hari mereka, dan bahkan juga di kegiatan-kegiatan formal terkadang bahasa gaul ini justru dipergunakan gitu. Sehingga bahasa-bahasa Indonesia yang benar itu sangat jarang muncul. Sehingga banyak kaum muda, kaum milenial hari ini yang tidak tahu ataupun tidak memahami bahasa Indonesia yang benarnya itu sebenarnya seperti apa gitu. Kemudian penggunaan bahasa alay bisa menyebabkan pembentukan pemahaman yang mengkristal di kaum muda. Hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Jika kegemaran ini berlangsung lama dan makin dicintai, resmilah kita mengubur semangat Sumpah Pemuda, ya. Kemudian yang selanjutnya, bahasa gaul akan mempengaruhi perbendaharaan bahasa Indonesia. Jadi kalau keseringan, lama-lama bahasa gaul ini akan dianggap sebagai bahasa Indonesia yang benar, sehingga tentunya sudah pasti mempengaruhi perbendaharaan bahasa Indonesia yang benar dan sesungguhnya gitu. Kemudian poin terakhir, bahasa gaul jelas menjadi ancaman yang besar bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul ini telah mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Yaitu dia tadi, artinya ketika orang memakai bahasa Indonesia yang benar sudah dianggap kuno, dianggap tidak kekinian, dianggap tidak ngetren, sehingga justru yang benar itu malah dianggap salah gitu. Baik, untuk selanjutnya, contoh bahasa gaul yang sering digunakan. Ini kami mencoba mengutip beberapa contoh yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan justru mereduksi penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya gitu. Yang pertama, anjir. Ketika orang ingin menyebutkan kata keren, top, dan mantap, bahasa gaul yang biasa digunakan orang dengan kata-kata anjir gitu. Kemudian yang kedua, narsis, digunakan untuk menyampaikan kalimat mengagumi diri sendiri gitu. Kemudian ada lagi lebay atau lebih banyak gaya gitu, lebih banyak gaya. Kemudian berai untuk menyebut kata laki-laki. Kemudian bete, sangat bosan. Kemudian modus, punya niat lain gitu. Untuk selanjutnya, pro kontra penggunaan bahasa gaul ini. Yang pertama, ada kelompok yang setuju ya. Kelompok yang setuju dengan penggunaan bahasa gaul ini, menganggap ini adalah penggunaan bahasa ini adalah sesuai dengan kondisi zamannya gitu. Ini memang mereka menganggap bahwa ini memang zamannya seperti itu. Jadi tidak it's no problem gitu. Tidak ada masalah gitu. Kemudian ada kelompok yang pertengahan. Artinya mereka menganggap tidak menjadi persoalan bahasa gaul ini terhadap bahasa Indonesia yang sebenarnya apabila digunakan pada tempat yang benar gitu. Misalnya di acara-acara formal, maka hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar. Dan kemudian pada
aktivitas-aktivitas di luar yang formal itu tidak menjadi persoalan jika menggunakan bahasa gaul. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang tidak setuju ini menganggap bahwa bahasa gaul ini bisa mengancam keberadaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Kemudian beberapa saran barangkali di akhir video ini yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, harus ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Itu poin yang pertama. Kemudian saran yang kedua yang bisa kami sampaikan, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang ditentukan. Kemudian selanjutnya meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas baik resmi maupun tidak resmi. Barangkali itu dia beberapa upaya-upaya yang barangkali bisa kita lakukan untuk membatasi meremnya bahasa gaul ini agar tidak terlalu mereduksi nilai-nilai dari bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kesempatan kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.